Hari kedua saya di negara Jordan, saya akan berkendara menuju pinggiran kota Amman. Di tempat ini ada satu makam Nabi, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Perjalanan yang cukup melelahkan sampai beberapa hari ini dari Jakarta keliling Mesir, terus kita masuk ke Israel, Palestina, sekarang di Nazaret Israel lagi. Sekarang kita udah waktunya mau masuk ke Jordan. Tempatnya tidak begitu ramai, terletak di sebuah desa kecil yang berbatasan dengan Israel. Makam Nabi Daud alaihissalam menjadi satu dengan masjid. Tidak begitu besar, tapi sangat sejuk apabila saya masuk ke dalamnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marhaban bikum fi Urdun. Selamat datang ahlan wa sahlan di Jordan. Waduh, setelah melalui perjalanan yang cukup lama dan proses imigrasi yang agak ribet, tapi yang pasti nggak seribet pas masuk Israel lah. Sekarang kita sudah ada di satu tempat yang namanya El Mazar. El Mazar artinya adalah tempat untuk ziarah. Kok kenapa dinamakan El Mazar? Karena disinilah ada juga orang yang berkeyakinan bahwa Nabi Daud dimakamkan di sini. Kita lihat di Israel kemarin juga ada makam Nabi Daud. Nah, maka dari itu nggak pernah ada yang tahu pasti sebenarnya di mana jasad Nabi Daud dimakamkan. Wallahu alam bisawab. Langsung aja kita ziarah ya. Haha, kebetulan pas saya masuk, saya langsung bertemu dengan muazin masjid ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismukumul karim. Ibrahim Salt Shurman. Rahim Salt Shurman. Shaltu Surman. انت الحارس هنا ولا ايه؟ لا أنا موكل على الأذان. موكل بالأذان. Jadi beliau ini muazin. Jadi yang suka mengumandangkan azin di setiap salat. هنا هنبحث يعني المقام نبينا داود فين الموجود؟ هو كان مقام هون، ولما كان في عقدتين صغار حجروا طين. شايف، وهالوهن وجددوا الجامع وعملوا للجامع يعني صيانه وكذا، بعضهم كبروه. شايف علي، وقاموا المقام. Jadi makam Nabi Daud itu nggak berbentuk. Keyakinan masyarakat di sekitar sini, Nabi Daud dulu makamnya memang berbentuk. Jadi ada semacam batu yang di atasnya ada pohon tin, sah? Naam, hajar tin. Tapi seiring dengan zaman, waktu terus berlalu, itu semua terhempas pelan-pelan. Ada yang mulai hancur, akhirnya rata dengan tanah. Tapi di sini, al-mauqif hina bisa. Hina? Nah, di sini. Di sini diyakini terdapat makam Nabi Daud alaihissalam. Jadi ada banyak pendapat dari masyarakat sekitar sini, cerita nenek moyang mereka. Dulu ketika mau ziarah ke makam Nabi Daud, mereka ngintip dari satu jendela, yang jendelanya sampai sekarang masih ada. Itu di luar masjid. Tapi yang pasti disinilah letak makam Nabi Daud yang diyakini oleh masyarakat sekitar. Da ismu mantiqah ismul mantiqah. Mantiqah Mazar Symaliyah. Mazar. Mazar. Masyarakat El Mazar percaya bahwa disinilah terdapat makam Nabi Daud alaihissalam. Syakir. Balik salam li zumala wa li'ila kullu. لكل الناس، كل لكل الناس. ماليزيا. لكل ماليزيا جميع واحد مسلم ضد الاسلام احنا اخ له. Ay. نعم. Rabbuna yaftah alaik. Insyaallah. Allahu Akbar. Bi'idzni rabbikum. Insyaallah. Pas azan salat asar kita dapat wawancara sedikit. Syukran. Assalamualaikum. هلا مع السلامه. Yalla faddal, yalla faddal. هلا. Sebenarnya bagaimana sih kisah Nabi Daud alaihissalam? Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang menerima kitab Zabur dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud memiliki suara yang paling merdu dari suara semua umat manusia.
Nabi Daud adalah salah seorang nabi Allah yang amalan sholat dan puasanya sangat disukai oleh Allah. Sehingga karena kehebatan inilah Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada para sahabatnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang lebih disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, dan sholat yang paling disukai Allah ialah sholat Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur seperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Subhanallah, semoga kita semua bisa mengamalkan ajaran Nabi Daud tersebut. Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata pas masuk bangunannya cukup besar, tapi saya juga bingung nih makamnya sebelah mana. Makam Nabi Daud alaihissalam berada di belakang masjid ini. Tapi sekarang makam Nabi Daud ini tidak berbentuk selayaknya makam pada umumnya. Alhamdulillah, saya berhasil menemukan makam Nabi Daud. Nabi yang puasa dan sholatnya sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan subak. Orang Arab bilangnya subak. Maksudnya adalah lorong kecil. Masyarakat sekitar dulu mengintip atau melemparkan koin, kemudian kembang ke makam Nabi Daud. Itu mungkin sekitar 100 tahun yang lampau ya. Nah, karena dikhawatirkan jadi musyrik, takut banyak syirik, nah, akhirnya dirubah jadi masjid sehingga diratakan dengan tanah, berharap agar masyarakat sekitar tidak berlebihan di dalam menyikapi makam Nabi Daud alaihissalam. Sekarang udah nggak ada yang ngintip karena udah dibatesin, jadi di bawahnya dia ada perumahan, nggak seperti 100 tahun yang lalu lah. Ada satu tempat lagi yang ingin saya cari. Menurut orang sekitar sih, makamnya sulit dicari. Tapi demi niat ibadah dan syiar, saya harus menemukan makam Nabi Sulaiman alaihissalam.